Our permanent home is four woeful states. Ya, jadi rumah permanen kita adalah 4 alam rendah. We were born as humans. It is just as a visitors. Kita terlahir sebagai manusia, statusnya hanya sebagai pengunjung saja. When we are as visitors, we cannot stay somewhere long time. Ketika kita merupakan seorang tamu atau pengunjung, kita tidak bisa berdiam di tempat tersebut untuk waktu yang lama. When time ripens, at that time we go back home again. Ya, ketika waktunya telah matang atau waktunya telah tiba, maka kita akan kembali lagi ke rumah kita. When we go back our home again, what are we going to encounter there? We all need to know. Ya, ketika kita sudah kembali ke rumah kita, apa yang akan kita alami di rumah kita? Ini adalah hal yang perlu kita ketahui. For that reason, we all should know the hell. Ya. Karena alasan inilah maka kita semua perlu mengetahui mengenai neraka. So I'm going to share about the hell tonight. Ya, jadi Bante akan mencoba menceritakan tentang neraka ya pada malam ini. Let me ask you some questions before sharing it. Ya, jadi Bante akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda sebelum kita memulainya. Is there anybody who wants unpleasant and awful things? Apakah ada di antara ini orang-orang yang menginginkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal yang menyedihkan? I believe nobody wants them. Bante percaya bahwa tidak mungkin ada orang yang menginginkan hal tersebut. Everybody wants pleasant and good ones. Ya. Semua orang menginginkan hal yang baik dan hal yang menyenangkan. Even though people expect mainly good things, if I say people have an interest to know not only good but also bad things. Akan tetapi, meskipun orang-orang pada umumnya pada intinya hanya menginginkan hal-hal yang baik saja, tetapi jika Bante berkata bahwa kita sebenarnya tidak hanya tertarik kepada hal-hal yang baik saja, tetapi hanya juga tertarik kepada hal-hal yang buruk saja. If I say so, do you agree with me? Jika Bante memiliki pendapat demikian, apakah Anda setuju dengan pendapatnya? Don't you want to know when someone is telling something good about you? Apakah Anda tidak ingin mengetahui ketika seseorang membicarakan kebaikan mengenai Anda? Of course. Sudah tentu. Another question. Don't you want to know when someone is telling something bad about you? Pertanyaan lainnya, apakah Anda tidak ingin mengetahui jika seseorang menceritakan keburukan mengenai Anda? Have you no interest to know what they are talking about you? Apakah Anda tidak memiliki ketertarikan untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan mengenai Anda? Sure. Ya, tentu. You are curious to know it. Ya, tentu Anda penasaran atau tergelitik ya untuk ingin mengetahuinya. So that's why even we want only good things, but we have interest to know not only good but also bad too. Ya, oleh karena itu, meskipun kita hanya menginginkan hal yang baik, tetapi kita tidak hanya menginginkan hal yang baik saja. Kita selain menginginkan hal yang baik, kita juga menginginkan ingin tahu mengenai hal yang buruk juga. Although nobody wants to reappear in hell, I think everybody would like to know about the hell and its related issues such as hell beings, kings of death, wardens of hell, and the torment and suffering of hell beings too. Ya, meskipun tidak semua orang ingin mengalami kelahiran kembali atau muncul kembali di neraka, tetapi Bante berpikir bahwa kita sebaiknya bisa mengetahui mengenai neraka dan persoalan yang sehubungan dengan neraka tersebut, seperti neraka, makhluk neraka, raja kematian, para penjaga neraka, beserta siksaan dan penderitaan yang dialami oleh para makhluk neraka. I'm going to speak to you all the related issues of hell as much as I can tonight.
Ya, Bante akan mencoba menceritakan persoalan-persoalan yang sehubungan dengan neraka sebanyak yang sanggup malam ini. Do you know? My interest about the hell arose in Indonesia. Apakah Anda tahu minat Bante, ketertarikan Bante untuk mengenai neraka itu munculnya di Indonesia? I never study about the hell any places, only in here. Jadi Bante tidak pernah mempelajari mengenai neraka di manapun, cuma di sini saja. I read Pali, I read commentary, I read sub-commentary, and then I want to talk about this now. Bante membaca mengenai kitab Pali, juga kitab komentar, berikut juga kitab subkomentarnya. This Maka is- setelah membacanya, Bante ingin membicarakan masalah ini malam ini. This is the first time I give the talk about the hell. Jadi ini adalah pertama kalinya Bante membahas mengenai neraka. Very interesting. Sangat menarik. The Buddha said, "Bhikkhus, I tell you this, not as something I heard from another recluse or Brahmin." Ya, Sang Buddha berkata, para biku, saya memberitakan hal tersebut bukan sebagai sesuatu yang saya dengar dari pertapa lainnya atau brahmana lainnya. I tell you this as something that I have actually known, see, and discovered by myself. Ya, saya memberitahukan mengenai hal tersebut sebagai sesuatu yang benar-benar saya ketahui secara langsung, saya lihat secara langsung dan saya terungkap secara langsung oleh diri saya. This talk is based on a sutta from the Sunyata Vagga in the Majjhima Nikaya that points out what the king of death questions us when we reappear in hell. Ya, ceramah pada malam hari ini berdasarkan kepada sutta, yaitu sutta dari Sunyata Vagga dalam Majjhima Nikaya, yang menunjukkan bahwa bagaimana Raja Kematian memberi kita pertanyaan sewaktu kita mengalami kelahiran kembali lagi di neraka. The title of the sutta is Deva Duta Sutta, which means divine messengers. Ya, judul dari sutta tersebut adalah Dewa Duta Sutta, yang berarti duta-duta surgawi. On one occasion, the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's group, Anatta Pindika's park. Ya, pada suatu kesempatan yang terberkahi berdiam di Savatthi di hutan Jeta di Taman Anathapindika. There he addressed the bhikkhus thus, "Bhikkhus." So the bhikkhu replied, "Venerable Sir." Ya, di sana Sang Buddha pun bertanya kepada para biku, dan para biku pun menjawab, "Ya, yang mulia." Then the Blessed One said, "Bhikkhus, suppose there were two houses with doors and a man with good sight standing there between them, saw people going in and coming out and passing to and fro." Ya, Sang Buddha pun berkata, para biku, seandainya terdapat dua rumah dengan pintu dan seorang pria dengan pandangan mata yang baik berdiri di antara kedua rumah tersebut dan melihat makhluk-makhluk masuk dan keluar dan berlalu lalang. So too, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I see beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate. Ya, demikian pula dengan mata dewa yang telah termurnikan dan melampaui manusia. Saya melihat para makhluk berlalu dan muncul kembali, baik rendah maupun tinggi, cantik maupun jelek, beruntung dan tidak beruntung. I understand how beings pass on according to their actions thus. These wealthy beings who were well conducted in body, speech and mind, not revilers of noble ones, right in their views, acquirers of karma due to the right view, on the dissolution of body after death, have reappeared in a happy destination, even in the heavenly world.
Saya mengerti bagaimana para makhluk berlalu berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan mereka. Seperti demikian, para makhluk-makhluk berharga ini, mereka yang bertingkah laku baik di dalam baik secara jasmani, ucapan dan pikiran, bukan pencaci para mulia, benar di dalam pandangan mereka. Mereka yang memperoleh kama dengan berdasarkan pada pandangan benar. Pada saat hancurnya tubuh setelah kematian, mereka muncul kembali lagi di tempat tujuan yang bahagia, bahkan di surga. Or these wealthy beings who were well conducted in body, speech and mind, not revilers of noble ones, right in their views, acquirers of karma due to right view. On the dissolution of the body after death, have reappeared among human beings. Atau para makhluk-makhluk yang berharga tersebut yang bertingkah laku baik secara badan jasmani, ucapan dan pikiran, bukan pencaci para mulia, benar di dalam pandangan mereka. Para mereka yang memperoleh kama berdasarkan kepada pandangan mereka. Pada saat hancurnya tubuh setelah kematian, mereka muncul kembali lagi di antara manusia. But these wealthy beings who were ill conducted in body, speech and mind, revilers of noble ones, wrong in their views, acquirers of karma due to wrong view, on the dissolution of the body after death, have reappeared in the realm of gods or in animal world. Tetapi para makhluk berharga tersebut yang berperilaku buruk di dalam secara jasmani, ucapan maupun pikiran, pencaci para mulia, salah di dalam pandangan mereka. Mereka memperoleh kama berdasarkan kepada pandangan salah mereka. Pada saat hancurnya tubuh setelah kematian, mereka muncul kembali lagi di alam hantu maupun di alam binatang. Or these wealthy beings who were ill conducted in body, speech and mind, revilers of noble ones, wrong in their views, acquirers of karma due to wrong view, on the dissolution of the body after death, have reappeared in a state of deprivation, in an unhappy destination, even in hell. Atau para makhluk berharga tersebut yang bertingkah laku tidak baik di secara jasmani, ucapan dan pikiran, pencaci para mulia, salah di dalam pandangan mereka, memperoleh kama berdasarkan kepada pandangan salah mereka. Pada saat hancurnya tubuh setelah kematian, muncul kembali lagi di alam yang serba kekurangan, di alam tujuan yang tidak berbahagia, bahkan di neraka. So we all know about bodily wrong actions, verbally wrong actions, mentally wrong actions too. Ya, jadi kita semua mengetahui mengenai perbuatan buruk yang melalui baik secara jasmani, perbuatan buruk secara ucapan maupun perbuatan buruk secara pikiran. And also we know what is bodily right actions, what is verbally right actions and mentally right actions. Dan tentu juga kita mengetahui mengenai perbuatan baik secara jasmani, perbuatan baik secara ucapan dan perbuatan baik secara pikiran. But here you all heard one phrase, revilers of noble ones. Tetapi di apa yang tadi disampaikan itu mungkin Anda mendengar ya satu frase di situ disebutkan mengenai pencaci para mulia. Here we need to know who are reviler of noble ones and who has right in their views and acquires of karma due to right view. Ya, di sini kita perlu mengetahui mengenai siapa pencaci para mulia, benar di dalam pandangan mereka dan mereka yang memperoleh kama berdasarkan kepada pandangan benar mereka. What is reviler of noble ones? Apa itu pencaci para mulia? Visuddhimagga says, being desirous of harm for noble ones, consisting of Buddhas, Pacceka Buddhas, and noble disciples, and also of householders who are stream enterers. They revile them with the worst accusations and with denial of their special qualities. They abuse, criticize, and upbraid them is what is meant.
Ya, jadi apa maksud dari pencaci para mulia tersebut? Di dalam Visuddhimagga dijelaskan mengenai berkeinginan untuk mencelakakan para mulia, mencakup para Buddha, Paceka Buddha, dan siswa mulia, dan juga para perumah tangga yang merupakan pemasuk arus. Mereka mencaci mereka dengan tuduhan paling buruk, dan dengan penyangkalan akan kualitas spesial mereka. Mereka memaki, mengkritik, dan mencela mereka. Ini adalah yang dimaksud. Herein, it should be understood that when they say they have no asceticism, they are not ascetic, they revile them with the worst accusation. And when they say they have no jhana or liberation or path of fruition, etc., they revile them with denial of their special qualities. Di sini harus dimengerti bahwa ketika mereka mengatakan mereka tidak memiliki praktek kepertapaan, mereka bukanlah pertapa, mereka mencaci mereka dengan tuduhan yang paling buruk. Dan ketika mereka berkata mereka tidak memiliki jana atau pembebasan atau jalan maga maupun buahnya, mereka mencaci mereka dengan penyangkalan akan kualitas spesial mereka. Let me repeat again. If they say they have no asceticism, asceticism, Pali words, samana dhamma. There is no samana dhamma. It is mean they have no asceticism. Jadi Bante akan mengulanginya lagi. Nah, di situ disebutkan mengenai mereka tidak memiliki praktek kepertapaan. Maksudnya tadi samana dhamma. Jadi jika dikatakan mengenai samana dhamma, berarti itu dimaksudkan tidak memiliki samana dhamma, berarti mereka tidak memiliki praktek kepertapaan. Another, they are not ascetic. In Pali, asamana. Samana is ascetic or monk. Asamana is not an ascetic, not a monk. Ya, jadi di lain halnya itu adalah mengenai mereka bukan pertapa. Jika disebut sebagai asamana, samana artinya pertapa. Jika kita mengenai samana itu artinya pertapa atau biku. Jika kita mengatakan asamana berarti itu bukan pertapa atau bukan biku. This is the way they revile. Ya, ini adalah cara mereka mencacinya. And also, if they say they have no jhana or liberation or path of fruition, they revile them with denial of their special qualities. Ya, dan juga jika mereka mengatakan mereka tidak memiliki jana atau pembebasan atau jalan maupun buahnya, maka mereka pun menyangkal, mereka melakukan penyangkalan akan kualitas spesial dari mereka. So Visuddhimagga says, whether done knowingly or unknowingly, it is in either case reviling of noble ones. Ya, jadi dalam Visuddhimagga disebutkan mengenai baik itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, kedua kasus tersebut tercakup di dalam mencaci yang mulia. It is weighty karma, resembling that of immediate result, and it is an obstacle both to heaven and to the path. Ini merupakan witi kama, yaitu merupakan kama yang sama halnya seperti dengan kama berat yang mampu membuahkan hasilnya dengan segera. Dan kama tersebut merupakan penghalang baik untuk pencapaian ke alam surga maupun pencapaian jalan tamaga. Do you know what is weighty karma? Apakah Anda tahu apa itu witi kama? So killing mother, killing father, parasite, matricide, and killing arahant. To draw the blood of the Buddha, and doing schism or dividing the Sangha order. Ya, jadi itu di dalam kama tersebut tercakup misalkan seperti membunuh seorang ayah, membunuh seorang ibu, melukai seorang sang Buddha, memecah belah sangha, atau memiliki pandangan salah. Like Ajatasattu, King Ajatasattu, the son of who? Bimbisara, who had his father killed. Because of this action, he had accumulated weighty karma. So it gives immediate result. Immediate result means after that existence, he will fall to the hell. No one can prevent, no one can stop it. Jadi seperti kisah mengenai Raja Ajatasattu ya. Raja Ajatasattu itu merupakan raja yang
membunuh ayahnya, yaitu Raja Bimbisara. Di situ karena dia melakukan pembunuhan terhadap seorang ayahnya merupakan seorang Sotapana, maka dia pun menerima kama yang berbuah secara langsung. Berbuah secara langsung, hasilnya secara langsung di sini maksudnya adalah dia tidak setelah kematian ini dia akan langsung terlahir di alam neraka. Now you heard, whether done knowingly or unknowingly, it is in either case reviling of noble ones. It is weighty karma, resembling that of immediate result. Jadi seperti yang Anda tadi dengar ya, baik dilakukan dengan sadar atau tidak sadar, kedua kasus tersebut tercakup dalam kondisi mencaci yang mulia. It is an obstacle both to heaven and to the path. Kama tersebut merupakan penghalang bagi untuk pencapaian ke alam surga maupun pencapaian untuk jalan atau maga. But it is remediable. Tetapi hal tersebut masih dapat diatasi atau disembuhkan. What is it? It is remediable. Ya, maksudnya itu adalah bisa disembuhkan atau bisa diatasi. Can be cured. Bisa sembuh. The following story should be understood in order to make this clear. Ya, cerita yang nanti akan disampaikan ini harus dimengerti ya supaya bisa memahami dengan jelas maksud tadi itu. An elder and a young bhikkhu, it seems, wandered from alms in a certain village. Ya, seorang biku senior dan juga seorang biku muda terlihat berkelana untuk menerima dana makanan di desa tertentu. At the first house, they got only a spoonful of hot gruel. Di rumah yang pertama, mereka hanya mendapatkan sesendok penuh bubur hangat bagi orang sakit. The elder's stomach was paining him with wind. Ya, dikarenakan angin, perut biku senior tersebut mengakibatkan rasa sakit bagi biku senior tersebut. He thought, this gruel is good for me. I should drink it before it gets cold. Dia pun berpikir, bubur ini bagus buat saya. Saya harus meminumnya sebelum bubur tersebut dingin. People brought a wooden stool to the doorstep, and he sat down and drank it. Orang pun mengambilkan sebuah bangku kayu ditempatkan di ambang pintu dan dia pun duduk di sana serta meminum bubur tersebut. The other was disgusted and remarked, the old man has let his anger get the better of him and has done what he should be ashamed to do. Yang lainnya merasa jijik dan mencap dia. Orang tua tersebut membiarkan rasa laparnya mengalahkan dia dan telah melakukan hal yang seharusnya memalukan untuk dilakukan olehnya. What did he remark? Apa yang mereka tandai? The old man has let his anger defeat him and has done what he should be ashamed to do. Ya, jadi di sini dia biku senior tersebut dicap sebagai orang tua tersebut membiarkan rasa laparnya mengalahkan dia dan telah melakukan hal yang seharusnya dia merasa malu untuk dilakukan olehnya. The elder wandered for alms, and on return to the monastery, he asked the young bhikkhu, "Have you any footing in this dispensation, friend?" Ya, biku tersebut melanjutkan menerima dana makanan dan pada saat kembali ke wihara, dia pun bertanya kepada biku muda tersebut, apakah kamu memiliki pencapaian di masa Buddha Sasana masa Buddha Sasana yang sekarang, biku? You get the meaning? Yes. What did he ask? Have you any footing in this dispensation? Ya, jadi apa yang dia tanyakan? Maksudnya dia adalah menanyakannya, apakah kamu memiliki suatu kondisi pencapaian di Buddha Sasana sekarang? The young bhikkhu said, "Yes, Venerable Sir. I'm a stream enterer." Lalu biku muda tersebut menjawab, ya Tuan yang mulia, saya adalah seorang pemasuk arus. Then, friend, don't try for the higher paths. One whose kankas, whose defilements are destroyed has been revived by you. The young bhikkhu, okay. Jika demikian sahabat, janganlah berusaha untuk maju dalam maga atau jalan yang lebih tinggi lagi, karena seseorang yang kebusukannya atau kekotoran batinnya telah dihancurkan, telah dicaci oleh kamu. The young bhikkhu asked for the elder's forgiveness and was thereby restored to his former state. Ya,
Biku yang muda tersebut pun memohon permintaan maaf dari biku senior, dan dengan demikian maka dia pun telah pulih ke dalam keadaan seperti semulanya. So, one who revives a noble one, even if he is one himself, cannot see. Printing is no good. Even if he is one himself, should go to see that noble one. Ya, jadi bagi seseorang yang mencaci seorang mulia, bahkan meskipun jika itu merupakan dirinya sendiri, dia harus melakukan permohonan maaf tersebut. If he himself is senior, he should sit down in the squatting position and get his forgiveness in this way. I have said such and such to the Venerable One, may he forgive me. Ya, jika dia sendiri merupakan seorang biku senior, maka dia harus mengambil posisi jongkok dan melakukan permohonan maafnya dengan cara seperti demikian. Saya telah berkata demikian dan demikian kepada yang mulia, semoga dia memaafkan saya. If he himself is junior, he should pay homage and sitting in a squatting position. Squatting position, do you know? Anda tahu posisi jongkok? Ya, jika dirinya sendiri merupakan seorang biku junior, maka dia harus memberi hormat dan mengambil posisi jongkok. Sitting in the squatting position and holding out his hands palms together, he should get his forgiveness in this way. I have said such and such to the Venerable One. May the Venerable forgive me. Setelah mengambil posisi jongkok dan merangkapkan kedua tangannya, maka dia pun melakukan permohonan maafnya dengan cara seperti demikian. Saya telah mengatakan demikian dan demikian kepada yang mulia. Semoga yang mulia ini memaafkan saya. If the other has gone away, he should get his forgiveness either by going to him himself or by sending someone such as a good resident or an attending monk. Jika biku-biku yang lain telah pergi, maka dia harus melakukan permohonan maafnya, baik dengan cara dia pergi dengan dirinya, dia pergi sendiri maupun dengan mengutus seseorang seperti misalkan biku yang membantu, biku pendamping. Now Visuddhimagga is telling how to ask forgiveness. Jadi di dalam Visuddhimagga itu dikutip bagaimana cara kita melakukan permohonan maaf. If he can neither go nor send, he should go to the bhikkhus who live in that monastery and sitting down in the squatting position if they are junior, or acting in the way already described if they are senior. He should get forgiveness by saying, Venerable Sirs, I have said such and such to the Venerable One named so and so. May that Venerable One forgive me. Ya, jika dia tidak dapat pergi sendiri maupun mengirim utusan, maka dia harus pergi ke biku yang menetap di wihara tersebut dan mengambil posisi jongkok jika mereka merupakan biku yang junior, atau jika dia merupakan seorang biku senior, maka dia mengambil tindakan sama seperti yang tadi telah dijelaskan. Dia harus melakukan permohonan maaf dengan berkata, Yang mulia, saya telah berkata demikian dan demikian terhadap yang mulia dengan nama demikian dan demikian. Semoga yang mulia itu memaafkan saya. And this should also be done when he fails to get forgiveness in his presence. Ya, dan permohonan maaf tersebut juga harus dilakukan ketika dia gagal untuk mendapatkan pemaafan tersebut di saat biku tersebut berada di sana. Some ask this question, oh, I don't know where he is, how to ask forgiveness, now you know. Ya, jadi mungkin ada beberapa bertanya ya, saya tidak tahu dia berada di mana, kalau begitu bagaimana saya melakukan permohonan maaf? Sekarang Anda mengetahuinya. If it is a bhikkhu who wanders alone, and it cannot be discovered where he is living or where he has gone,
he should go to a wise bhikkhu and say, Venerable Sirs, I have said such and such to the Venerable One, named so and so. When I remember it, I am remorseful. What shall I do? Ya. Jika dia merupakan seorang biku yang mengembara sendirian dan tidak dapat diketahui di mana dia tinggal dan kemana dia pergi, dia harus menuju ke seorang biku yang bijaksana dan berkata, Yang mulia, saya telah berkata demikian dan demikian kepada yang mulia dengan nama demikian dan demikian. Ketika saya mengingatnya, saya merasa menyesal. He should be told, think no more about it. The elder forgive you. Set your mind at rest. Then he should extend his hands palms together in the direction taken by the noble ones and say, forgive me. Ya, dia seharusnya diberitahu bahwa janganlah berpikir akan hal tersebut lagi. Biku senior tersebut telah memaafkan kamu. Istirahatkanlah pikiran kamu. Kemudian dia seharusnya merangkupkan kedua tangannya ke arah yang ditempuh oleh yang mulia tersebut dan berkata, maafkanlah saya. If the noble one has attained the final nibbana, he should go to the place where the bed is, on which he attained the final nibbana, and should go as far as the charnel ground to ask forgiveness. Ya, jika yang mulia tersebut telah mencapai nibbana akhir atau parinibbana, maka dia seharusnya pergi ke tempat di mana terdapat kasur yang mulia tersebut mencapai parinibbana dan harus pergi sejauh tempat di mana jasad tersebut berada untuk melakukan permohonan maaf. When this has been done, there is no obstruction either to heaven or to the path. Ya. Ketika hal tersebut telah dilakukan, maka tidak terdapat halangan lagi baik untuk pencapaian surga maupun pencapaian magga atau jalan. He or she becomes as he or she was before. Ya. Orang biku yang meminta maaf tersebut pun akhirnya berubah kembali ke kondisi seperti semula. Now we all know who is the revilers of noble ones. Ya, kini kita mengetahui siapa itu pencaci para mulia and how to ask forgiveness. Dan bagaimana cara memohon permintaan maaf. As I told all of you, it is not easy to know who is noble ones. Ya, jadi seperti yang dikatakan Bante sebelumnya, tidaklah gampang untuk mengetahui siapa seseorang yang merupakan seorang yang mulia. As I told all of you in my Dhamma talk, people want to avoid doing something because of being afraid. Ya, jadi seperti yang dikatakan Bante pada Dhamma talk sebelumnya, bahwa orang tidak ingin melakukan suatu hal karena takut akan hal tersebut. As I told all of you, because of being afraid to suffer in hell or in a bad realm, if we avoid doing, this is also good. Ya, seperti yang tadi seperti yang dijelaskan Bante juga, bahwa jika kita karena takut akan ke neraka, maka kita akan ke neraka maupun ke alam rendah, maka kita menghindari melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini juga hal yang baik juga. The better attitude is to maintain one's own goodness with whoever. If you try to do good your best, maintaining your goodness, so you will not suffer for any actions. Ya, tetapi suatu sifat atau tingkah laku yang paling baik adalah kita mempertahankan kebaikan kita baik kepada siapapun. Dengan cara demikian maka kita akan merasa menderita oleh karena tingkah laku kita. What is wrong in his views? Apa yang dimaksud dengan apa yang salah dalam pandangannya? Having distorted vision or having erroneous vision is called with wrong in someone's views. Ya, memiliki pandangan yang menyimpang atau keliru, itulah yang dimaksud dengan salah dalam pandangannya. So what is acquirers of karma due to wrong view? Orang-orang yang memperoleh karmanya berdasarkan pada pandangan salah. Those who have karma of the various kinds acquired through wrong view, and also those who provoke others to bodily, verbally, and mentally wrong actions rooted in wrong view. Bagi mereka yang memperoleh berbagai macam jenis karma melalui pandangan salah,
dan juga bagi mereka yang memicu atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan salah, baik secara jasmani, ucapan maupun pikiran dengan berakar pada pandangan salah. Reviling noble ones is greatly reprehensible because of its resemblance to weighty karma. Ya. Mencaci yang mulia benar-benar patut dicela karena kesamaannya seperti dengan garuka kama atau kama yang berat. Do you get the meaning of reprehensible? Apakah Anda menangkap maksudnya dari memiliki kesamaan? In Pali, Mahasawija. Maha is very big, huge, or great. A big mystic, a big fault. It is a big fault. Jadi itu maksudnya di dalam bahasa Pali itu tadi artinya itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar sekali. But that this meaning or not, I don't know. So I will repeat again. Reviling noble one is greatly reprehensible because of its resemblance to weighty karma. Ya, jadi mencaci para mulia itu merupakan perbuatan yang sangat tercela sekali karena kualitasnya, maksudnya kadarnya itu hampir sama dengan kita jika kita melakukan perbuatan kama berat atau garuka kama. For it is said, Sariputta, just as a bhikkhu possessing virtuous conduct, concentration and insight could here and now attain final knowledge. Ya. Untuk hal tersebut dikatakan bahwa Sariputta seperti seorang bhikkhu yang memiliki tingkah laku bermoral, konsentrasi dan pandangan terang dapat mencapai pengetahuan akhir di sini dan sekarang juga. Suppose someone who practice morality, who had concentration, who had insight knowledge too. But in this case, I say, if he does not abandon such talk and such thoughts, and renounce such views, he will find himself in hell, as surely as if he had been carried off and put there. Ya, jadi maksudnya adalah jika seseorang yang memiliki pelatihan dalam moralitas, pelatihan dalam konsentrasi dan juga memiliki pengetahuan pandangan terang, tetapi jika dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan maupun buah pikir seperti demikian dan melepaskan pandangan seperti demikian, maka dia akan mendapatkan dirinya berada di neraka. Dia akan mendapatkan dirinya tidak bisa memiliki pencapaian. Even a bhikkhu who possess virtuous conduct, concentration, and insight, he could attain final knowledge in this very life if he continue trying. But because of not abandoning such talk and such thoughts, based on wrong views, he will find himself in hell as surely as if he had been carried off and put there. Ya, jadi maksudnya adalah bahkan meskipun jika seorang bhikkhu memiliki moralitas yang murni, memiliki konsentrasi dan juga memiliki pengetahuan pandangan terang, dan dia bisa mencapai pencapaian di kehidupan sekarang juga, tetapi jika dia tidak meninggalkan tingkah laku maupun buat pikir seperti demikian, maka dia juga akan bisa mencapai neraka sama halnya seperti yang lainnya. And there is nothing more reprehensible than wrong view, according as it is said, Bhikkhus, I don't see any one thing so reprehensible as wrong view. Dan tidak ada apapun yang lebih patut dicela selain daripada pandangan salah. Sehubungan dengan hal tersebut dikatakan bahwa para bhikkhu, saya tidak melihat hal apapun yang sedemikian patut dicelanya seperti pandangan salah. So it is the words of the Buddha from Anguttara Nikaya. What the Buddha said, Bhikkhus, I don't see any one thing so reprehensible as wrong view. Ya, jadi itu merupakan ucapan dari Sang Buddha yang dikutip dari Anguttara Nikaya yang disebutkan bahwa para bhikkhu, saya tidak melihat hal apapun yang sedemikian patut dicelanya seperti pandangan salah. Let's continue the sutta.